Suami saya mencuri 600 juta rupiah untuk biayai mantannya. Saya bongkar semua dimakan malam mewah. Ria melangkah pulang dari pasar, keranjang penuh belanjaan menggantung di lengannya. Di ujung jalan, dia melihat anak-anaknya bermain di halaman, tertawa riang. Senyumnya merekah, tetapi suara bisikan dari tetangga seolah mengusik kebahagiaan itu. Danu mungkin kembali bertemu Mira, kata mereka. Ria tertegun. Hatinya bergetar. Danu, suaminya, pegawai negeri yang dicintainya, benarkah dia? Pikiran itu terus berulang di kepalanya bahkan saat dia merapikan belanjaan di rumah, malang tak dapat ditolak. Ketika menggosip mencari bukti, Ria menemukan catatan bulanan dengan angka yang mengguncang seluruh jiwanya. 600 juta rupiah menghilang dari tabungan anak-anak mereka. Dia merasa bumi seolah runtuh, seolah semua yang telah dibangunnya dengan kerja keras dan ketulusan sirna dalam sekejap. Ria hanya bisa terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi pada dunia yang dia bangun bersama Danu? Malam itu, saat Danu mengundang teman-temannya untuk merayakan kenaikan pangkatnya dengan makan malam yang mewah, Ria terjebak dalam dilema besar. Dia melihat wajah bahagia Danu di depan semua orang, bersenang-senang, sementara hatinya remuk. Apakah dia akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja? Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Ria memutuskan untuk berbicara, mengungkapkan kebenaran yang selama ini terpendam. Semua ini adalah kebohongan, teriak Ria. Suaranya mengguncang suasana ceria dan seketika menghentikan tawa semua orang. Semua mata beralih kepadanya, termasuk Danu yang terkejut, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ria menumpahkan isi hatinya, mengungkapkan semua rasa sakit dan kepedihan yang ia simpan. Tetesan air mata mulai mengalir di pipinya, rasanya seperti meledak setelah menahan terlalu lama. Danu berusaha menjelaskan, setiap kata yang dikeluarkannya terdengar hampa di telinga Ria. Dia menceritakan kesulitan emosionalnya, mengapa ia mengambil keputusan buruk, dan bagaimana Mira memberikannya kebahagiaan sedikit yang hilang. Tapi bagi Ria, semua alasan itu tidak cukup. Rasa sakit menggerogoti hatinya, dan saat itu dia merasakan pertempuran antara cinta dan pengkhianatan. Komunitas yang menyaksikan perpecahan ini terlihat terbelah. Beberapa memberi dukungan pada Ria, sementara yang lain berpihak pada Danu. Ria hanya bisa memikirkan wajah anak-anaknya yang tak mengerti apa yang terjadi, dan itu membuatnya semakin bertekad untuk bangkit. Dia tahu, jika terus terpuruk, dia akan kehilangan segalanya. Pertanyaan besar menghantui, apakah Danu akan kembali pada keluarganya? Apakah mereka bisa memperbaiki semua ini? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Ria berdiri di tengah kerumunan, hatinya bergetar. Harapan tetap ada, dan dia tahu, cerita ini harus terus berlangsung. Dengan gemetar, dia memandang Danu, menginginkan kebenaran, menginginkan masa depan yang lebih baik, meski saat itu gelap dan penuh pertanyaan. Ria bertekad, malam ini adalah awal dari segalanya. Ria merasakan gelombang emosi yang menghimpitnya saat semua mata menatap. Suasana yang tadinya ceria kini berubah tegang. Danu, suaminya, terdiam, wajahnya memucat. Dia kalut, tak tahu harus berbuat apa. Ria tahu, saat ini adalah momen yang menentukan.
Dia ingin membuat semua orang mengerti betapa hancurnya hatinya, betapa semua kebahagiaannya mereka bangun seakan sirna dalam sekejap. Bagaimana bisa kau begitu egois, Danu? Suaranya bergetar, namun tetap tegas. Apa yang kau lakukan bukan hanya menyakiti aku, tapi juga anak-anak kita. Air mata mulai mengalir, melewati pipinya, membasahi riasan yang sudah terpasang. Teman-teman Danu yang ada di sekeliling menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa tampak merasa terjebak di tengah drama ini, tak tahu harus bersikap mendukung siapa. Ria berusaha menahan isak tangis, mau tidak mau, semua yang ia simpan selama ini harus diungkapkan. Danu mengusap lipisnya yang dingin, berusaha mengatur kata-kata yang mungkin bisa menenangkan suasana. Ria, bukan itu tujuanku, katanya dengan nada memelas. Aku hanya mencari kebahagiaan. Aku tertekan dengan pekerjaan dan... Dia terdiam, menatap Ria, tidak mampu melanjutkan. Kau mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Teriakan Ria semakin keras. Setiap orang di sana bisa merasakan kepedihan di suaranya, terperangkap antara pengkhianatan dan cinta. Ria berpaling melihat anak-anaknya di luar, sedang menggiring bola dan bercanda tawa. Seharusnya mereka tidak perlu merasakan dampak dari kesalahan ayahnya. Mereka tak layak dibebani keruwetan ini. Ria menghempaskan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya untuk menahan rasa sakit. Dia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Beberapa tamu mulai berbisik, suara mereka pelan namun cukup nyaring terdengar. Apa ini layak untuk dilihat? Bisik seorang wanita kepada temannya. Ria merasakan ketidakpastian mereka, mengingatkan dia kembali pada statusnya sebagai seorang istri yang dihinakan. Tiba-tiba, Ria mendapatkan ide. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Danu, aku ingin kamu jujur. Selama ini, kau bisa menyimpan rahasia ini terlalu lama. Sampaikan pada semua orang di sini, apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Mira. Semua mata tertuju pada Danu, menunggu jawaban yang teramat sulit diutarakan. Sepertinya dia tidak siap untuk berbagi. Jika ia mengakui, berapa banyak kehormatan yang akan hilang? Ria tidak memperdulikan itu, baginya saat ini adalah tentang menegakkan kebenaran. Ria, aku Danu terdiam, seolah seluruh dunia berada dalam genggaman tangannya. Ria bisa melihat kekhawatiran di matanya, tetapi dia menyuruh dirinya sendiri untuk kuat. Dia tidak ingin mundur lagi. Sekali ini, dia butuh kejelasan, ketegangan semakin mendalam. Masing-masing orang di ruangan menahan napas. Ria merasakan harapan dan ketidakpastian campur aduk. Apakah Danu akan memanjangkan kebohongannya atau memilih berani mengakhiri ini semua? Keringat mulai menetes dari dahinya, dan Ria bisa melihat Danu berjuang dengan dirinya sendiri. Ria tak dapat mengalihkan pandangannya, hatinya berdebar, berharap kepada Danu. Kesunyian mencengkeram dan detak jantung Ria terdengar jelas. Apa yang akan dia katakan berikutnya akan menentukan masa depan mereka. Sekali lagi, semuanya dimulai dari sini. Momen kebenaran, dengan segala risikonya, telah tiba. Danu menghela napas panjang. Suaranya yang bergetar semakin melemah, seolah ditarik oleh beban yang terlalu berat. Ria, aku memang bersalah. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak ingin menyakitimu. Tetapi Mira dia memberiku perasaan yang aku pikir tidak akan pernah aku rasakan lagi. Ria merasa jantungnya tercekik. Kata-kata itu tersusun rapi dalam pikirannya, tetapi saat diucapkan, rasanya lebih seperti tikaman. Danu mengakui. Dia merasa terjebak antara perasaan kasih dan pengkhianatan. Semua orang di sekitar mereka mulai bergumam,
mencoba memahami situasi yang semakin rumit ini. Perasaan? Ria menantang, suaranya serak. Apa itu perasaan jika dia harus menghancurkan semuanya? Apa kau bahkan memikirkan aku? Anak-anak kita? Setiap kata yang diucapkannya penuh dengan kemarahan dan kesedihan, air mata tak kunjung surut, Danu menundukkan kepala, tampak kehilangan. Aku telah kehilangan arahan, Ria. Aku merasa tidak lebih dari sekadar suami dan ayah. Semuanya terlihat monoton. Sampai Mira datang dan membuatku merasa hidup lagi. Ada penyesalan di matanya, namun Ria tidak ingin melihatnya sekarang. Jadi, kau mengganti semua kenangan indah kita dengan kebahagiaan semu? Suara Ria kini seperti teriakan di tengah keramaian. Teman-teman Danu mundur selangkah. Ria merasa semakin terasing, terhisap dalam lautan emosi yang melanda. Beberapa tamu mulai pergi, seakan tidak mau terlibat dalam konflik yang rumit ini. Mereka tahu bahwa ini adalah masalah pribadi. Namun, komentarnya semakin menggema dalam telinga Ria, menambah rasa hancur yang sudah mendera hatinya. Kau tidak berhak berdiri di sini dan menjelaskan alasan kenapa kau melakukan ini, Danu. Namun Ria segera mengingatkan dirinya bahwa semua ini dipicu oleh cinta, cinta yang telah menyatukan mereka bertahun-tahun. Dia mencari jati dirinya di tengah kegelapan yang melingkupi. Aku tidak ingin menikah dengan seorang penipu. Jika kau mencintainya, pergi saja. Tinggalkan kami. Danu terkejut, seolah Ria melakukan tindakan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Di luar sana, anak-anaknya tertawa, tidak mengetahui betapa hancurnya dunia orang dewasa. Bagaimana mungkin mereka dapat menerima perlunya melindungi anak-anak dari kehancuran ini? Ria menatap Danu dengan tatapan terang. Aku tidak akan membiarkanmu masuk kembali ke dalam hidupku seperti ini. Ini sudah cukup. Dia merasa sebuah kekuatan yang tak terduga melambungkan semangatnya. Ria ingin memberi contoh pada anak-anaknya bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah berlandaskan pengkhianatan. Danu tampak tersentak, air matanya mulai jatuh di pipinya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Ria. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Dan kau pikir semuanya akan berakhir bahagia? Racun tidak bisa dihapus begitu saja. Kepercayaan itu sudah hancur, jawab Ria penuh keteguhan, suasana semakin hening. Ria bisa merasakan mata-mata penuh rasa iba terhadapnya, tetapi di dalam hatinya, kelegaan mulai menyentuh. Dia tidak lagi terikat pada ketidakpastian. Semua orang menyaksikan momen ini, dan Ria menyadari kekuatan yang terbangun dalam dirinya. Danu terdiam, menatap Ria dengan penasaran. Dan jika aku tidak bisa memperbaikinya? Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu, jawab Ria, jujur. Mungkin dia akan meninggalkan semuanya, mengejar kebahagiaan yang lebih baik tanpa Danu. Namun, dia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya langkah itu. Hati Ria berdebar. Tetapi kemudian, sebuah suara dalam hatinya yang berbisik, apa kau siap untuk melakukannya, Ria? Meninggalkan semua kenangan yang pernah dibangun? Ketegangan menggantung di udara, dan Ria merasakan momen itu, di batas antara keberanian dan ketakutan. Apa yang telah dilakukan Danu tidak bisa diubah, tetapi keputusan ada di tangannya. Saat ia merasa torn antara harapan dan kehilangan, terbayang anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya belajar dari ini, bahwa cinta tidak seharusnya membawa luka. Tiba-tiba, ponsel Ria bergetar di saku, memecah suasana. Dia menatap layar, dan terkejut melihat nama yang terpampang. Itu Ardi, pikirnya, teman baiknya yang selalu ada saat dibutuhkan. Dengan
Jari yang bergetar, dia memutuskan untuk menjawab. Mungkin ini tanda dari semesta, gumamnya dalam hati, sebelum mengambil napas dalam-dalam, bersiap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ria menarik napas dalam-dalam dan menjawab panggilan itu. Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha keras untuk tetap tenang. Halo, Ardi. Ria. Aku sudah dengar kabar. Apa benar Danu selingkuh? Suara Ardi mengandung keprihatinan. Ria merasa sedikit lebih lega mendengarnya. Dalam kekacauan ini, setidaknya ada seseorang yang peduli. Ya, Ardi. Dia mengaku bahwa dia mencintai orang lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Suara Ria semakin tercekat. Dengarkan, Ria. Jangan ambil keputusan terburu-buru. Kita harus berbicara tentang ini secara langsung. Aku akan segera ke tempatmu, Ardi menjelaskan. Tawanya lembut, penuh pengertian, tetapi di dalam hatinya, Ria merasakan ketidakpastian. Setelah menutup telepon, Ria menatap Danu dengan tatapan penuh rasa sakit. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang di sekitar mereka semakin menonton dengan intens. Ria merasakan sorotan mata yang tajam, penuh dengan jutaan pertanyaan. Seakan membaca pikirannya, Danu berusaha menjangkau tangannya. Ria, tolong. Ria tidak bisa membiarkan dirinya terjatuh ke dalam pesona Danu lagi. Dia menarik tangannya dengan cepat. Jangan sentuh aku. Katanya, bergetar. Setiap sentuhan kamu seperti belati yang menusuk hatiku. Ini tidak adil. Lalu Ria beranjak pergi dari tempat itu, menembus kerumunan. Dia butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir, untuk merasakan. Dia tidak ingin menunjukkan kepada Danu betapa hancurnya rasa hatinya. Dari sisi, dia merasakan tatapan penuh kekhawatiran dari sahabat-sahabatnya. Namun, hatinya juga memberontak. Dia merasa lelah, tidak hanya karena haf yang ditimbulkan Danu, tetapi juga karena harus berjuang melawan rasa cinta yang begitu mendalam. Ketika sampai di tempat sepi, matanya menemukan genangan air di sudut bawah pohon besar. Dia berlutut dan mulai menangis, merasakan semua emosi yang terpendam selama ini. Ria merasa marah, sedih, dan bingung. Apa yang seharusnya dia lakukan selanjutnya? Di tengah air matanya, wajah anak-anaknya muncul dalam pikirannya. Senyuman mereka, tawa, dan semua momen indah yang pernah dia miliki bersamanya. Aku tidak bisa membiarkan ini menghancurkan mereka, pikirnya tegas. Sambil merenung, dia teringat kembali pada pembicaraan dengan Danu. Apa maksudnya saat dia bilang hidupnya menjadi monoton? Kembali ke pertanyaan itu, Ria merasakan suara dalam hatinya berusaha mengingatkan. Apakah Danu benar-benar berjuang sendiri? Setelah beberapa saat, Ria beranjak dan memutuskan untuk pulang. Sebelum dia masuk ke rumah, dia melihat Ardi sudah menunggu dengan wajah khawatir. Wajahnya yang tulus memberikan ketenangan. Aku di sini untukmu, Ria. Kita hadapi ini bersama, katanya lembut. Tapi sesaat kemudian, sebuah keraguan melanda hati Ria. Seberapa jauh Ardi bisa membantunya? Sementara dia sedang berjuang melawan rasa sakit yang disebabkan oleh orang yang dia cintai, apakah mungkin untuk membuka hati kembali? Koper penuh kenangan dan harapan yang menyakitkan terlintas dalam pikirannya. Satu kalimat menghantui dia, apa kau masih bisa mencintai setelah dikhianati? Di saat demikian, semua kenangan semu dan harapan menumpuk dalam benaknya. Menatap Ardi, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar bergetar dalam diri mereka. Adakah kesempatan untuk cinta yang baru, di tengah patah hati yang menyakitkan?
Dia membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara, mencari jawaban yang mungkin sampai suatu saat. "Ria?" panggil Ardi perhatian, menginterupsi pikirannya. Dia tersadar dari lamunan. Dengan perasaan bingung, harapan mulai diaduk dalam dirinya. Mungkin bukan semua berakhir di sini, gumamnya pelan. Dia ingin mengubah tragedi ini menjadi pelajaran untuk diri sendiri dan anak-anaknya. Ardi tersenyum, dan Ria bisa merasakan ada harapan baru, meski samar. Tetapi, pelan-pelan dia mulai ingin membuka lembaran baru. Dia belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal pasti, perjalanan ini belum berakhir. Bagaimana jika cinta kembali mengetuk pintu hatinya? Ria masuk ke dalam rumah, merasa seperti beban berat menghimpit tubuhnya. Suasana rumah terasa sunyi, hanya terdengar desah napasnya yang memburu. Ardi mengikuti, menutup pintu dengan lembut, seakan menghormati ruang sakit yang tinggal. "Ria, mau minum sesuatu?" Ardi bertanya, suaranya pelan, seperti menghindari membuat suara yang terlalu keras. Ria hanya menggelengkan kepala. Semua yang di sekelilingnya terasa tidak berwarna, seperti lukisan yang hilang cahayanya. Selangkah demi selangkah, dia duduk di sofa, memandangi langit-langit rumah yang tanpa bintang. Ardi duduk di sampingnya, tidak mencoba menyentuhnya, mungkin tahu betapa sensitifnya suasana hatinya hari ini. Ria merasakan kehadiran Ardi, hangat dan menenangkan, tetapi di sisi lain, itu juga membingungkan. "Ria, aku tahu ini sangat sulit. Tapi, kamu tidak sendiri. Aku ada di sini untuk mendengarkan," kata Ardi lagi. Ria menatapnya, melihat kejujuran di matanya. "Tapi, Ardi, semua ini salah. Danu sudah berjanji untuk setia, dan sekarang ia terdiam. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Aku merasa bodoh, seolah aku tidak melihat semua ini sejak awal." Ardi menghela napas. "Ria, terkadang kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan mata. Ini bukan salahmu. Kamu berhak bahagia, dan jika Danu memutuskan untuk menyakiti kamu, itu adalah kesalahannya." Ria menundukkan kepala, menghadapi kenyataan pahit itu. Cinta seharusnya tidak menyakiti. Namun, di dalam hati, ada pertanyaan yang terus terulang, apakah dia masih mencintainya? Kenangan indah bercampur dengan air mata, membuat hatinya terasa penuh rasa sesak. Dia ingin menghapus, tetapi sulit melupakan segalanya. Beberapa saat berlalu, sebelum kemudian Ardi melanjutkan. "Kita bisa mencari jalan keluar dari ini. Mungkin kamu perlu menjelaskan perasaanmu pada Danu." Ria menggeleng. "Aku sudah melakukannya." Dia hanya menjawab bahwa aku tidak pernah mengerti dia. "Tapi, siapa yang mengerti rasa sakitku saat ini?" Suara Ardi lembut. "Cobalah pikirkan untuk diri kamu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan untuk membuat diri kamu bahagia? Ini adalah kesempatan untuk menemukan siapa diri kamu sebenarnya." Ria terdiam, mencernanya. Dia belum pernah berpikir jauh-jauh seperti itu. Di tengah bayang-bayang patah hati, ada harapan yang mulai muncul, meskipun samar. Dia bisa melihat potensi untuk bangkit lagi. Dia bisa merasakan detak jantungnya bergetar, merindukan untuk hidup kembali. "Aku ingin anak-anakku merasakan kasih sayang, bukan kehampaan. Jika aku tetap terpuruk seperti ini, lalu siapa yang akan menjaganya?" Gumamnya pelan, teringat betapa berartinya mereka dalam hidupnya. Ardi mengangguk. "Itulah yang membuatmu kuat, Ria. Cintamu untuk anak-anakmu. Jangan beri diri kamu kesempatan untuk terpuruk. Bangkitlah,
dan buktikan pada Danu, dan lebih penting lagi, pada dirimu sendiri, bahwa kamu bisa melalui semua ini. Kata-kata Ardi menggerakkan sesuatu dalam diri Ria. Dia merasakan harapan mulai menipis dari balik ceruk hatinya. Mungkin, justru saat itulah perjalanan hidupnya yang baru dimulai. Kemudian, suara bel pintu memecah keheningan malam itu. Ria menatap Ardi, dan keduanya tahu bahwa hidupnya telah siap membawa mereka ke arah yang tak terduga. Siapa ya? Ria berbisik, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan cemas membanjiri pikirannya. Entahlah, mungkin ada yang ingin berbicara denganmu, jawab Ardi, tatapan penuh harap. Ria mengangguk, tetapi dalam hatinya, dia merasakan ketegangan. Dia tidak tahu, siapapun yang ada di balik pintu tersebut, apakah itu akan menjadi pengantar harapan baru, atau justru menambah kesedihan. Dengan napas dalam, dia bangkit untuk membuka pintu, merasakan bubungan emosi yang mulai membara di dalam hatinya. Apa yang akan dia hadapi? Semoga ini bukan Danu, pikirnya, sebelum pintu perlahan terbuka, menghadapi segala kemungkinan yang belum terduga. Ria membuka pintu dengan hati berdebar. Lega dan cemas bergantian menyelimuti pikirannya. Di depan pintu, dengan ekspresi tak terduga, berdiri Clara, sahabat lamanya. Ria meringis, terkejut sekaligus bingung. Kenapa Clara datang di saat seperti ini? Ria, aku tahu kamu pasti belum siap, tapi aku harus bicara. Suara Clara bergetar, menampakkan keseriusan yang jarang ia tunjukkan. Clara, ini bukan waktu yang tepat. Ria mencoba menahan pintu agar tidak terlalu membukanya, tetapi tatapan Clara membuatnya terbuka sedikit lebih lebar. Tapi aku harus bilang. Tentang Danu, damprang Clara dengan nada bersemangat. Ria terhenyak. Apa maksudmu? Kamu tahu kan, aku tidak ingin membahas dia sekarang, jawabnya, merasakan ketidaknyamanan merayap di hatinya. Namun, Clara tidak mundur. Dengar, aku mendapat kabar dari temanku. Danu, dia ada hubungan dengan seseorang, dan ini sudah berjalan lama. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam kebohongan ini. Jantung Ria berdegup kencang. Setiap kata yang keluar dari mulut Clara terasa seperti sayatan di hati. Dia hanya bisa menatap kosong, merasakan lumpur kepedihan merayapi otaknya. Apakah Danu benar-benar seperti itu? Jangan kabur dari kenyataan, Ria. Ini bukan hanya untukmu. Ini tentang anak-anakmu juga. Mereka berhak tahu kebenarannya. Clara menegaskan, suara mantap. Clara, kamu harus ingat, dia masih ayah mereka. Meski semua ini terasa menyakitkan, aku ingin mencoba. Ria merintih, kepalanya berputar. Dia ingin melindungi anak-anaknya, tetapi di sisi lain, bagaimana bisa bertahan dalam kebohongan? Buka matamu. Cinta tidak seharusnya menyakitimu seperti ini. Apa kamu pikir kamu bisa hidup dengan harga diri yang dikorbankan? Tanya Clara dengan nada pelan, tetapi dalamnya penuh makna. Ria terdiam, merasakan lonjakan emosi memenuhi hatinya. Saat itu, jari-jarinya menggenggam pintu dengan erat. Kenangan kebahagiaan bersama Danu mulai memudar, digantikan oleh kekecewaan dan pengkhianatan. Danu bukan lagi sosok yang dikenangnya, melainkan bayangan dari masa lalu yang menyakitkan. Siapa wanita itu, Clara? Ria bertanya, suaranya hampir berbisik. Dia ingin tahu, sekaligus tak ingin tahu. Clara menghela napas, menyiapkan kata-kata itu dengan hati-hati. Dia mantan Danu. Dia kembali ke hidupnya, dan sayangnya, Danu tergoda untuk kembali bersamanya.
Ria merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Semua momen indah yang mereka bagi, semua janji yang terucap, semua harapan untuk masa depan sepertinya telah terbang bersama angin. Kenapa dia tidak pernah mau jujur padaku? Kenapa semua ini baru terungkap? Isak Ria, air mata mulai menggenang. Karena Danu merasa tidak bisa menghadapimu. Dia takut kehilangan, tetapi dia juga tidak berani melepaskannya. Clara menjawab, berusaha menenangkan sahabatnya. Ria mengangguk, rasa sakit menyelusup lebih dalam. Dia ingin melanjutkan hidup, meraih kebahagiaan yang layak bagi dirinya, tapi bayang-bayang Danu terus membelenggunya. Dia menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lebih lama. Aku harus berbicara pada Danu dan mencari tahu kebenarannya." Clara tersenyum, matanya berbinar. Itulah semangat yang benar, Ria. Ini adalah langkah pertama untuk menemukan jalan baru. Terima kasih, Clara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang harus segera dihadapi, jawab Ria, merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Saat Ria menutup pintu, hatinya bergetar antara ketidakpastian dan harapan. Apa yang akan dikatakan Danu? Apakah ini akan menjadi momen kebenaran yang dia harapkan? Dengan semua keberanian yang ada, dia siap menghadapi apapun yang datang. Kunci harapan terletak dalam ketransparanan, dan Ria berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak lagi bersembunyi dari kebenaran. Dia harus menemukan jawaban, meskipun bisa menyakitkan. Saat itu, langkahnya terasa lebih pasti. Apa yang akan diterima saat dia menemui Danu? Batinnya bertanya-tanya, sebelum melangkah lebih jauh, siap menghadapi konsekuensi dari cinta yang telah dikhianati. Ria berdiri diam di antara bayang-bayang harap dan ketakutan. Dia menatap keluar jendela, melihat hujan mulai turun. Butiran air menciptakan garis-garis di kaca, seolah langsung merefleksikan batinnya yang berantakan. Dia merasakan kehangatan air matanya yang perlahan mengalir, menandakan betapa sakitnya perasaannya saat ini. Dalam hati, dia hanya ingin segalanya kembali normal. Namun, dia tahu, normal yang seperti apa? Apakah itu saat dia masih mempercayai Danu? Apakah saat-saat di mana segala sesuatu terasa manis dan tanpa beban? Tidak, semua itu kini hanya serpihan kenangan yang menyakitkan. Seiring hujan yang terus mengguyur, Ria menarik napas dalam-dalam. Dia harus bergerak. Dia harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa menunggu lebih lama, dia mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan kepada Danu. "Halo Danu, aku butuh bicara." Sekarang, tulisnya dengan gemetar. Pesan itu ditujukan untuk membuka dialog, untuk mengurai segenap pertanyaan yang terpendam. Dia menunggu, telinganya mendengarkan setiap dering suara notifikasi, waktu terasa sangat lambat. Ketika ponselnya bergetar, jantungnya seolah berhenti sejenak. Dia membuka pesan dari Danu. "Ada apa, Ria?" Hanya sebuah kalimat singkat, tetapi bagi Ria, terasa seperti semua harapan menggantung di situ. "Kita perlu bertemu." "Ini urgent," balasnya, dengan harapan Danu akan memahami pentingnya kebenaran yang harus dibicarakan. Kira-kira setengah jam kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe dekat rumah. Ria berusaha menyusun pikirannya, berusaha memastikan perasaan dan kata-katanya ketika berhadapan dengan Danu. Dia ingin bersikap tenang, meskipun dia tahu betapa hancurnya hatinya saat ini. Setibanya di kafe, suasana begitu ramai. Aroma kopi menguar, disertai gelak tawa orang-orang yang sedang menikmati waktu santai. Ria mengatur napasnya dan memilih meja di sudut agar tidak menarik perhatian.
Dia ingin berbicara empat mata, tanpa gangguan. Danu tiba tidak lama kemudian. Dia terlihat sedikit cemas, namun mencoba menyembunyikannya. "Hai," katanya, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Namun, Ria bisa melihat kemunafikan di balik senyuman itu. "Halo, Danu," jawabnya pelan. Mereka berdua duduk, dan Ria langsung menangkap tatapan Danu yang penuh pertanyaan. "Aku mendengar sesuatu," dia berusaha menguasai suara agar tidak bergetar. "Apa yang kamu dengar?" Danu memiringkan kepala, menambahkan ketegangan di udara. Ria menatap lurus ke mata Danu. "Tentang kamu dan mantanmu. Clara bilang kamu kembali bersama dia. Kenapa kamu tidak jujur padaku?" Suaranya mengandung campuran kemarahan dan kepedihan. Seketika, wajah Danu berubah. Dia menggigit bibirnya, tampak bingung dan terbata-bata. "Ria, itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Ria merasakan darahnya mendidih. "Jadi kamu benar-benar mengakui? Semua kenangan indah kita, semua rencana bersama, itu semua hanya dusta?" Ucapannya mengalir deras, seolah tidak bisa ditahan. Aku terjebak. Dia muncul kembali, dan aku tidak bisa menghindar. Tapi bukan berarti aku mencintaimu lebih sedikit, Danu menjelaskan, tetapi kata-katanya terasa datar dan tidak dapat dipercaya. Ria menggelengkan kepala. Dulu dia mengenal Danu, pria yang penuh tenaga dan kasih sayang. Namun sekarang, yang dia hadapi adalah bayangannya yang tidak dapat ia kenali. "Mereka berhak tahu, Danu. Anak-anak kita berhak tahu siapa kamu sebenarnya," tegas Ria, wajahnya dipenuhi emosi yang berkecamuk. Danu menunduk, meratapi kata-katanya. Ria merasakan harapan itu mulai menghilang. Hatinya hancur, dan pertanyaan terus menghantui pikirannya. Apakah cinta mereka masih bisa diselamatkan? Atau ini adalah akhir dari segalanya? Dengan napas tersengal, Ria keluar dari kafe, meninggalkan Danu dengan 1000 pengertian yang belum terjawab. Hujan di luar semakin deras, menambah kesedihan dalam jiwanya yang terluka. Dia merasa dikelilingi ketidakpastian. Saat melangkah pulang, Ria berharap bisa menemukan kejelasan meski sangat menyakitkan. Dia terkoyak oleh keputusan yang harus diambil. Apakah dia masih bisa melanjutkan hidup bersamanya, ataukah sudah saatnya melepaskan? Perjalanan menuju rumah itu seakan penuh dengan pertentangan. Dalam hati, satu harapan muncul, agar ada penjelasan, agar ada harapan baru. Saat dia melintasi pintu rumahnya, dia tahu momen kebenaran telah tiba. Apakah dia akan menemukan jalan keluar dari semua ini, atau justru terjebak lebih dalam-dalam luka yang belum sembuh? Begitu Ria melangkah masuk ke rumah, dia merasakan beban di dadanya terasa semakin berat. Suara anak-anaknya yang ceria datang dari ruang tamu seolah menjadi latar belakang ironi dari kebisingan hatinya. Dia ingin memeluk mereka, ingin merasakan sepenuh hati mereka yang tulus, namun jiwanya masih membeku, terperangkap dalam ketidakpastian. Dia berjalan ke dapur untuk menyiapkan minuman, berusaha mengalihkan pikiran dari segala yang barusan terjadi. Namun, setiap kali dia mengangkat gelas, bayangan Danu dan Clara silih berganti menghujam pikirannya. Ternyata, saat Danu mengatakan bahwa dia terjebak, itu bukan sekadar kata-kata. Ria bisa merasakan ketidakberdayaan Danu, tetapi sekaligus ada kemarahan yang berkecamuk. "Bisa-bisanya dia melakukan ini padaku," gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ria merasa marah, tidak hanya pada Danu, tapi juga pada diri sendiri yang terlalu percaya dan berharap. Anak-anak akhirnya datang menghampirinya. Mama, ayo bermain."
teriak putri sulungnya, dengan senyuman lebar. Ria tersenyum sejenak, menyadari bahwa meskipun hidupnya kacau, cinta dari anak-anaknya adalah naungan yang selalu menenangkan. "Ayo, kita main," Ria menjawab, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang hancur. Mereka bermain bersama di ruang tamu, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari Danu. Ria tahu bahwa kebenaran harus dihadapi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anak mereka. Ketika malam tiba, saat anak-anaknya telah tidur, Ria duduk di ruang tamu, memegang foto-foto mereka berempat. Dalam bayangan senyuman merekalah semua harapan dan kebahagiaannya tergambar. Namun di balik itu semua, terdapat rasa sakit yang mendalam akibat pengkhianatan. Satu keinginan bergejolak dalam dirinya, menuntut jawaban dari Danu. Dia tidak ingin kembali ke kehidupannya yang diliputi ketidakpastian. Hari demi hari kebohongan itu seperti racun yang menyebar, merusak segalanya. Ria tahu, jika dia tidak menghadapi Danu dengan tegas, semuanya hanya akan semakin rumit, namun batinnya kembali terbagi. Saat sudah berusaha untuk berbicara dan berjuang, apakah dia benar-benar siap mendengar jawaban dari Danu? Ria terbangun dari lamunannya ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Danu. "Maafkan aku, Ria. Kita perlu bicara lebih lanjut. Ada banyak hal yang perlu aku jelaskan." Ria merasa jantungnya berdegup kencang. Di satu sisi, dia sangat ingin tahu apa yang ingin Danu sampaikan, tetapi di sisi lain, dia takut mendengar kata-kata yang dapat menghancurkan hatinya lebih dalam. "Aku tidak bisa melanjutkan hidup dalam kegelapan ini," ujarnya pelan, seolah berbicara pada diri sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia membalas, "Kita bertemu lagi besok, jam 7 malam. Dengan pesan itu, Ria merasa ada harapan kecil muncul di antara kegelapan. Malam itu berlarut-larut. Setiap detik terasa menegangkan. Dia tahu, pertemuan ini bisa menentukan arah hidupnya ke depan. Maukah dia memaafkan Danu? Atau, akankah dia mengakhiri semua ini? Sebelum tidur, dia mencoba menenangkan pikirannya. Namun semua pertanyaan itu kembali menyelimuti hatinya. Hujan di luar kembali mengguyur, menambah suasana haru di dalam jiwa yang gamang. Dalam mengantuk, dia berbisik pelan, "Semoga besok adalah hari yang membawa kejelasan." Ketika Ria terlelap, mimpinya dipenuhi dengan bayangan masa-masa indah dan pahit bersamaan. Apakah cinta mereka masih bisa bertahan? Ketika pagi tiba, dia akan memulai perjalanan untuk menemukan jawaban dari semua keraguan yang menggelayuti hatinya. Danu akan menjelaskan semuanya atau mungkin, justru menyisakan lebih banyak tanda tanya. Pagi itu, Ria terbangun dengan rasa gelisah yang menyelimuti dirinya, seolah ada beban tak kasat mata yang menempel di pundaknya. Sinan di luar jendela seolah mengikuti pelana hatinya. Mendung memayungi langit, sama seperti rasa tidak pasti yang menyelimuti hari-harinya. Dengan satu napas dalam, dia mencoba menyingkirkan gumpalan rasa itu dan mengingat anak-anak yang ceria, senyuman mereka menjadi penyemangatnya. Setelah mandi dan menyiapkan sarapan, Ria tidak dapat menahan pikirannya untuk terus kembali pada pesan Danu. Jam di dinding berdetak perlahan, semakin mendekatkan waktu untuk pertemuan yang ia harapkan akan memberikan kejelasan. Kenyataan bahwa Danu akan ada di depannya, siap untuk menjelaskan semua yang telah terjadi, membuat perutnya bergetar. "Aku harus tenang," ujarnya pada dirinya sendiri sambil mengaduk kopi. Namun, saat kopi menyentuh bibirnya, rasanya tidak lebih dari pahit yang menguatkan rasa cemas. Dalam perjalanan pulang dari mengantar anak-anak ke sekolah, setiap detik di perjalanan seolah penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ria teringat semua kenangan indah bersama Danu, tawa mereka saat berkumpul,
tetapi bayangan Clara, wanita yang dicintai suaminya, semakin menggumpal di benaknya. Dia ingin percaya bahwa cinta Danu padanya lebih kuat, tetapi luka yang mendalam itu sulit untuk disembunyikan. Menjelang sore, saat sinar matahari mulai meredup, Ria sudah siap. Dia mengenakan gaun favoritnya, gaun yang selalu membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Namun, saat melihat bayangannya di cermin, ia merasakan ada yang hampa. Ria berusaha meyakinkan dirinya, ini bukan tentang penampilan, ini tentang menemukan jawaban. Tak lama kemudian, waktu yang dinanti pun tiba. Ria melangkah keluar rumah, berusaha untuk tidak mempedulikan detak jantungnya yang semakin cepat. Saat sampai di restoran, suasana megah dengan aroma makanan yang menggoda seolah membuatnya semakin tertekan. Danu sudah menunggu di satu sudut, terlihat gugup dengan tangan yang terus berpindah-pindah di atas meja. Saat mata mereka bertemu, sebuah tarikan kuat memanggil rasa sakit dan kerinduan yang ingin disembuhkan. Ria berusaha menahan napas dan tersenyum padanya, tetapi senyum itu terasa sedikit dipaksakan. Malam ini terasa dalam sekali, ucap Danu, suaranya bergetar. Ria hanya mengangguk, membiarkan keheningan yang canggung mengalir di sekitar mereka. Tak lama, pelayan datang dengan menu makanan. Ria menelan ludah, dia tidak ingin makanan ini menjadi alasan untuk mengalihkan perhatian dari perbicaraan penting yang akan mereka lakukan. Ria memutuskan untuk memulai. Danu, kita perlu bicara tentang Clara. Suara Ria tidak sekuat yang ia harapkan, tetapi kata-katanya jelas terdengar. Di dalam batinnya, sebuah suara kecil berbisik, sekarang atau tidak sama sekali. Danu memejamkan mata sejenak, seolah menarik napas dalam untuk mengumpulkan keberanian. Aku tahu, Ria. Ini adalah bagian tersulit yang harus kita hadapi, jawabnya, wajahnya penuh penyesalan. Ria merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah kebenaran yang akan diungkapkan ini bisa mendamaikan hatinya, atau justru sebaliknya? Saat Danu membuka suara, Ria bersiap-siap untuk mendengarkan penjelasannya. Dia mengingat semua hal baik dalam hidup mereka, berharap kata-kata yang keluar dari mulut Danu bisa merangkul harapannya kembali. Namun, di saat yang bersamaan, ada rasa takut yang menganga, siap menelan harapannya jika kebenaran yang dibawanya menyakitkan. Ria, aku, Danu ragu. Ria merasakan ketegangan ini menekan seperti gumpalan tenggorokannya. Dia tahu, semua pertanyaan itu akan terjawab, tapi hanya satu di benaknya. Apakah aku masih bisa mempercayakan hatiku padamu setelah semua ini? Sekali lagi, di tengah kebisingan tempat makan, Ria meringis. Dia merasa dunia di sekitarnya bergetar, menunggu dengan napas yang tertahan, berharap meski sekecil apapun, akan ada seberkas kejujuran dari Danu yang bisa menyelamatkan mereka. Ria menatap Danu, jantungnya berdegup tak menentu. Dia merasa seperti terjebak di antara dua dunia, satu dunia yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang pernah mereka bagi, dan satu lagi dunia yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kebohongan. Dia ingin berteriak, tetapi kata-kata terasa tercekik di tenggorokannya. Danu mengeluarkan napas panjang, wajahnya tampak cemas. Ria, aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan, ucapnya, suaranya bergetar. Semua ini terjadi karena aku merasa tersesat. Mira dia datang kembali, dan aku terjebak dalam kenangan. Kenangan? Ria membalas, suaranya nyaring. Apa itu berarti semua yang kita bangun berarti apa-apa bagimu? Bagaimana dengan anak-anak kita? Setiap kata mengalir penuh emosi, jiwanya terkulai karena sakit. Danu menunduk, tidak bisa menjawab, hanya terdiam. Ria merasakan air mata menetes, menandakan bahwa segenap emosi telah mengakar begitu dalam. Dia berpikir tentang masa-masa indah mereka,
bagaimana semua itu kini terasa hampa. Aku tidak tahu jika masih ada yang bisa kita perbaiki, Danu. Danu menggenggam tangan Ria, mencari harapan dalam tatapan matanya. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya. Aku sangat menyesal. Tangis Ria terdengar menggebu-gebu. Ia ingin percaya pada kata-kata Danu, namun bagaimana dia bisa? Kepercayaannya telah hancur, dan rasa sakit itu masih membakar dalam hatinya. Danu, aku butuh waktu untuk berpikir, jawabnya akhirnya, penuh ketegangan. Mereka berdua terdiam, pikiran masing-masing tumpang tindih dengan rasa sakit. Ria mengingat anak-anak, bagaimana mereka perlu ketenangan di rumah. Kita perlu membicarakan ini dengan baik-baik. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, Ria melanjutkan, suara hatinya kini lebih tegas. Danu mengangguk, mata dalam penuh penyesalan. Aku tahu, Ria. Aku sangat mencintaimu dan anak-anak kita. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti. Aku hanya terjebak dalam gelap. Kalau begitu, tunjukkan padaku ada cahaya yang bisa keluar dari kegelapan itu, tantang Ria. Malam itu, mereka berjanji untuk berjuang bersama. Ria tidak tahu apa masa depan mereka, tetapi dia merasa sedikit lebih ringan saat membicarakan itu dengan Danu. Di hatinya, harapan kecil mulai tumbuh kembali, meski masih samar. Saat mereka berpisah, Ria mengingat perjalanan panjang yang harus mereka lalui. Dia tahu, tidak mungkin secepat itu melupakan semua rasa sakit. Namun, ada pelajaran berharga tentang kejujuran dan keberanian. Di rumah, ketika berbaring di tempat tidur, dia mendengar desah nafas anak-anaknya. Dia memutar kembali semua kenangan indah dalam pikirannya, berharap agar mereka semua bisa kembali seperti semula. Dia memejamkan mata, bersyukur telah memiliki Danu dalam hidupnya, meski sekarang dihadapkan pada tantangan sulit. Semua akan baik-baik saja, bisiknya, merasakan janjinya kepada dirinya dan anak-anaknya. Keesokan harinya, ketika Ria terbangun, harapan membara dalam dirinya. Dia tidak bisa menyelesaikan semuanya sekarang, tetapi dia menyadari bahwa kebenaran harus dihadapi. Dia bangkit dari tempat tidur dengan tekad baru, siap menghadapi kebangkitan mereka sebagai keluarga. Inilah saatnya Ria menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa meski hidup bisa terasa menyakitkan, dengan keberanian dan kejujuran, mereka bisa menemukan jalan kembali ke kebahagiaan. Ria mengusap air mata yang tersisa, menatap ke depan dengan semangat baru. Danu mungkin tidak dapat menghapus rasa sakitnya, tetapi mereka bisa belajar untuk bertumbuh dan memulai lagi. Kekacauan yang telah melanda hidup mereka bisa diselesaikan dengan cinta yang tulus dan kebangkitan dari rasa sakit. Dia tahu, setiap luka memiliki pelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali. Ini adalah awal yang baru, Ria berbisik pada dirinya sendiri, merasakan aliran kekuatan mengisi jiwanya. Kami akan terbangun dari kegelapan ini bersama. Dan dengan keyakinan yang baru, Ria melangkah maju menuju apapun yang akan datang, siap untuk mengatasi tantangan bersama keluarga. Sekali lagi, harapan dan cinta memandu langkahnya. Sekarang, apa yang kalian tunggu? Kalian harus berlangganan segera ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Berikan like sekarang untuk memberi makan algoritma ini sangat membantu. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Jangan bimbang, bagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan.